pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam renungan pagi saat ini. Kita sungguh mengucap syukur oleh karena pertolongan dan perlindungan Tuhan. Sepanjang malam istirahat kita boleh bangun pagi hari ini dengan baik untuk melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita akan mendengarkan sejenak kebenaran firman Tuhan melalui renungan pagi hari ini. Alangkah baiknya kita akan awali dengan terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur untuk pagi hari ini oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena kasih dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, nyata dan sempurna atas kami, sehingga kami boleh kembali bangun pagi hari ini untuk menikmati hari ini bersama dengan Tuhan dan menjalaninya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan atas pertolongan dan perlindungan Tuhan sepanjang istirahat semalam, dan kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, oleh karena kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan akan saya ambilkan, saya bacakan dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-30, ayat yang ke-5 dan ke-6. Demikian firman Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Amin, amin. Demikian bacaan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-30 ayat yang ke-5 dan 6 ini. Firman Tuhan ini berisi tentang seruan dan ajakan untuk setiap kita, orang-orang percaya, orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang telah dipanggil, dipilih, dan ditebus oleh Tuhan, untuk kita senantiasa menyanyikan mazmur bagi Tuhan, untuk kita senantiasa mempersembahkan syukur bagi Tuhan, namanya yang kudus itu. Kita diajak, kita didorong untuk kita memuji Tuhan, untuk kita memuliakan Tuhan, untuk kita mengagungkan, membesarkan nama Tuhan, dan memberikan syukur kepada Tuhan. Hal ini bukan tanpa alasan. Ajakan kita untuk terus memuji Tuhan, menyanyikan pujian bagi Tuhan, dan memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, itu oleh karena ada alasan yang kuat. Apa alasannya? Di dalam firman Tuhan diungkapkan, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai.
Kita memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena alasan yang masuk akal, alasan yang kuat. Karena ketika Tuhan murka itu hanya sesaat saja, tetapi seumur hidup Tuhan itu bermurah hati. Dan sepanjang malam ada tangisan, tetapi menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Artinya, di dalam setiap pergumulan, kesulitan, tangis dan air mata kita, ada sukacita, ada tawa, ada sorak-sorai di balik semuanya itu. Oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena Tuhan yang bermurah hati untuk saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan sampai di surga walaupun dengan mata kuyu dan wajah yang penuh bekas air mata, oleh karena pergumulan kita yang kita alami di dunia ini. Namun juru selamat, yaitu Tuhan kita, akan mengusap air mata itu dan dengan lembut dan memberi sukacita abadi. Howard Weverin mengatakan demikian. Tangan manusia terlalu lemah untuk melakukan tugas itu. Jika mereka berhasil menghapus setitik air mata, maka titik-titik yang lain akan menetes lagi, dan mereka tidak mampu mengusapnya. Hanya tangan yang menciptakan kehidupan yang mampu mencapai sumber kesedihan dan mengeringkan derai air mata yang keluar dari mata mereka. Tuhan akan mengeringkan setiap tetes air mata kemalangan dan kemiskinan, air mata keputusasaan dan kesedihan, air mata oleh karena ketakutan dan oleh karena ditinggalkan dalam kesendirian, oleh karena air mata kehilangan dan kerinduan akan hal-hal yang tidak dapat dimiliki. Sungguh setiap air mata akan dihapus oleh tangan Tuhan yang tahu benar tentang setiap penderitaan kita. Siapa di antara kita yang belum pernah menangis dan meneteskan air mata? Tentu setiap kita pernah menangis, mengalami kesusahan dan kesedihan oleh karena berbagai hal yang kita hadapi di dunia ini. Atau bahkan mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang menangis oleh karena beratnya pergumulan dan beban di dalam kehidupan yang harus kita terima, yang harus kita tanggung. Atau mungkin selama di dunia ini kita tidak pernah henti-hentinya menangis, meneteskan air mata, tetapi tunggu saatnya. Iya, Tuhan Yesus, yaitu Dia yang pemilik kehidupan ini, akan menghapuskan dan menggantikan dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7 mulai ayat yang ke-9 sampai yang ke-12 saya bacakan demikian, nanti terus disambung ayat yang ke-16 dan 17. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar
orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dan segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta. Dan tua-tua dan keempat makhluk itu mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Ayat yang ke-16 dan 17. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amin. Di dalam Mazmur tadi diungkapkan, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Di dalam Wahyu ini, di bagian akhir, Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Inilah kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati kita semua, orang-orang yang dikasihi Tuhan, untuk terus memuji Tuhan, menaikkan mazmur pujian bagi Allah kita, dan mempersembahkan persembahan syukur bagi namanya yang kudus. Oleh karena Tuhan yang seumur hidup bermurah hati akan menolong dan memberkati kita, akan memberikan sukacita di balik duka cita, kesulitan, pergumulan, kesedihan yang kita alami, kita hadapi di dunia ini. Itulah sebabnya, mari tetaplah kuat di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan juga katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah berhenti untuk memuji Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun situasi, kondisi di dalam kehidupan saya dan saudara, tetaplah yakin dan optimis. Walaupun sepanjang malam ada tangisan, firman Tuhan katakan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ada sukacita di hadapan kita. Ada sorak-sorai kemenangan. Oleh karena Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang seumur hidup kita akan bermurah hati untuk saya dan saudara. Percayalah, apapun pergumulan kita, pergumulan saya dan saudara, tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tidak ada yang terlalu berat untuk Tuhan selesaikan. Itulah sebabnya teruslah percaya dan memuji Tuhan, berharap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Firman Tuhan katakan, diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi ini sebelum kami melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Engkau Tuhan mengajar kami
supaya kami terus senantiasa menaikkan pujian kepada Tuhan. Kami senantiasa mengagungkan, membesarkan nama Tuhan, menyembah Tuhan, dan menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Ada sesuatu yang Tuhan sediakan di depan yang membuat kami terus boleh bersuka cita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dialah Allah yang senantiasa dipermuliakan di dalam setiap langkah kehidupan kami sepanjang hari ini. Kehidupan kami, kehidupan yang terus dipenuhi dengan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.